Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Istiqomah Ar-Rasyid dengan NIM 2208056025, kelas PM2A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu ujian kompetisi akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang dalil Al-Quran dan hadis yang terkait dengan pendidikan. Dalil Al-Quran yang pertama yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Tuhanmu. Jika tidak, engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kandungan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yaitu dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak menunda amanat yang sudah diembannya walau hanya sebentar. Artinya, seseorang yang telah dibekali ilmu atau kemampuan sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sehingga ilmu pendidikan yang dimiliki tidak hanya berguna baginya diri sendiri dan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Dalil Al-Quran yang kedua yaitu terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berisi cara memperoleh pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kandungan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapapun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Dalil Al-Quran yang ketiga yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yaitu ayat tersebut dijelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berhenti belajar. Dengan berbekal ilmu, manusia dapat mampu membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kekuasaan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri, agar Allah memberikan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang telah mereka perbuat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Isi kandungan dari Quran Surah Al-Rum tersebut yaitu mengajarkan tentang pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral kepada anak didik untuk mencegah perilaku yang merusak alam dan masyarakat. Quran yang kelima yaitu Quran Surah Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma.
yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Isi kandungan Quran Surah Toha ayat 114, yaitu ayat ini menekankan pentingnya nilai dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Ayat ini mengajarkan bahwa pengetahuan menjadi jembatan manusia kepada Tuhan dan merupakan inti dari pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan di dunia. Selanjutnya adalah dalil hadis tentang pendidikan. Yang pertama yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini mengandung makna kewajiban dalam menuntut ilmu. Dalil hadis yang kedua yaitu man salaka thoriqan yang tamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini mengandung makna jaminan bagi para penuntut ilmu. Dalam hadis yang ketiga yaitu innal anbiya alami warisu dinaron wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadan wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Dalil hadis yang keempat yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang ingin menginginkan keduanya, dunia atau akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut mengandung nilai atau makna, yaitu pentingnya menguasai ilmu untuk keberkahan dunia dan akhirat. Dari hadis yang terakhir yaitu iftahu ala sibyanakum awala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian yaitu la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Pada hadis ini mengandung nilai atau makna tentang pendidikan karakter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.